Bapak Direktur, sesuai permintaan Anda dan Ibu, kami telah memantau Tuan Muda selama 24 jam secara langsung. Ini gambar pemantauannya. Kita menyembunyikan kekayaan dari anak sampai kapan? Baru ada habisnya. Ajaran keluarga kita melarang anak cucu hidup bermewah-mewah, lupa akan asal-usul. Kita harus menunggu sampai Xiao Chen menikah baru bisa memberitahunya semua ini. Ajaran keluarga itu mati, yang hidup adalah manusia. Aku tidak sabar. Kalau begitu, suruh dia segera cari pacar. Halo, Ma. Halo. Nak, sebentar lagi, tahun baru. Calon menantu perempuanku, bagaimana pencariannya? Bukan begitu, Ma. Kita tidak punya uang, tidak punya rumah, miskin sekali. Mana aku bisa cari jodoh? Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak dapat pacar, kamu pulang saja dan terus dijodohkan. Dijodohkan? Mas, namaku Pang ya. Bagaimana menurutmu? Ma, bukan aku. Mau lari kemana lagi kau? Kenapa kau kejar begitu cepat? Aku hampir jatuh, tahu. Tuan Putri, kami hanya menjalankan perintah. Tuanmu bilang, hari ini harus membawa Anda kembali, menjodohkan dengan Serikat Naga Hitam. Kembali dan bilang pada orang tua itu. Aku sudah punya orang yang kusuka. Aku tidak mungkin menikah dengan Serikat Naga Hitam. Kalau kau memaksaku pulang, kecuali batalkan perjodohan dengan Serikat Naga Hitam. Nona, soal ini sebaiknya Tuan Putri sendiri yang kembali bicara dengan tuanmu. Kalau tidak, dia pasti akan membunuh kami. Jangan berpura-pura kasihan padaku. Aku bilang padamu, jika kau berani membawaku pulang hari ini, aku akan melukai diriku sendiri, lalu bilang pada ayahku bahwa kaulah yang melukaiku. Coba pikirkan, ayahku hanya punya satu putri kesayangan. Jika aku terluka, ayahku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Tuan Putri, kami benar-benar tidak ada pilihan. Sudahlah, aku hari ini ada urusan penting. Jika kau mengganggu urusanku, sekarang juga aku akan mengulitimu. Bos, ada seseorang datang. Baik, tahun ini saat Imlek, pasti aku akan memberimu seorang menantu perempuan. Ya, aku tahu, aku tutup dulu ya. Nak. Kak Xiao, akhirnya aku menemukanmu. Jangan takut, berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu. Aku bilang pada kalian, hari ini aku susah payah membuat kesempatan bertemu Kak Xiao. Siapapun di antara kalian yang berani mengacaukannya, akan ku cabik-cabik, hidup. Nona, kau dan dia apa hubungannya dengan kami? Tidak ada hubungan. Dia adalah calon suami dari geng 5 Danau. Cepat, bantu aku acting. Akting? Cepat, pura-pura melecehkanku. Melecehkan? Melecehkan? Aduh, cepat. Nona? Tolong, seseorang melecehkanku. Berhenti. Lepaskan dia. Aku? Kakak, Kamu tidak apa-apa, cantik. Anak nakal dari mana? Kamu bosan hidup? Ini urusan geng 5 Danau. Berani ikut campur? Berdiri di belakangku. Tenang, aku lindungi kamu. Kakak Xiao, kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Aku tidak peduli apapun, 5 danau, 6 danau. Ini negara hukum. Jika kalian tidak pergi, aku akan telepon polisi. Berani mengancam kami? Teman-teman, bunuh dia untukku. Ayo pergi. Jangan lari, bocah.
Sudah, tidak apa-apa. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oh iya, di mana rumahmu? Aku antar kamu pulang. Kamu pulang sendiri, tidak aman. Aku susah payah untuk mendekatimu. Jika pulang usahaku sia-sia. Aku tidak bisa kembali. Kalau aku pulang, ayahku akan memaksaku menikah dengan orang yang tidak kusukai. Ah. Lalu bagaimana? Kak, maukah kau menampungku? Aku tidak akan numpang gratis. Aku bisa mencuci baju dan memasak. Tidak. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Lagi pula kau tinggal di rumahku. Itu akan mempengaruhi kehormatanmu. Tidak baik untukmu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku jadi pacarmu? Dengan begitu kita jadi sah. Dan aku juga sekaligus bisa membalas budimu yang menyelamatkanku. Ah, mana bisa begitu? Kita. Kak, apa menurutmu aku tidak cukup cantik? Tidak pantas untukmu? Bukan maksudku, aku. Mulai hari ini, aku adalah pacarmu. But, Kebetulan sekali ya, aku sedang bingung cari pacar. Tiba-tiba ada gadis cantik yang mau jadi pacarku. Tuan Lu, ayo minum teh. Terima kasih, Ibu. Paman, ayahku bilang, asalkan pernikahan antara keluarga kita berjalan lancar terlaksana maka dermaga di barat kota akan diberikan kepada Wu Hubang. Aduh, apa kamu serius? Dermaga barat kota diberikan kepada Wuhu Bang kita? Paman, ayahku ini selalu menepati janji. Asalkan pernikahan jadi. Sertifikat gudang. Pada hari pertunangan, pasti akan saya antarkan kepada paman. Hanya saja, Ronger ini sepertinya terhadap pernikahan ini. Tuan Lu tenang saja. Karena aku sudah menjodohkan Xiao Sui denganmu. Bahkan jika harus diikat, aku akan mengikatnya dan membawanya ke tempat tidurmu. Tidak baik, tuanmu. Tidak baik, tidak baik. Buru-buru sekali. Ada apa? Tidak lihat aku sedang ada tamu? Tuan Lu, kamu duduk dulu di sini ya. Aku pergi sebentar. Segera kembali, sambil menyuruh dapur menambahkan beberapa masakan andalan untukmu. Paman, tidak usah aku pulang. Masih harus dengan ayah. Membahas pernikahanku dengan Ronger. 2 hari lagi aku akan datang sendiri. Dengan kontrak dermaga. Untuk mengunjungi paman ibu. Baik. Xiao Lu, aku antar kamu. Hati-hati di jalan. Buru-buru? Ada apa? Tuanmu, kami menemukan nona besar. Dia tidak mau ikut kami pulang. Katanya, lebih baik mati daripada menikah dengan Tuan Lu. Sekarang dia kabur dengan kurir. Apa-apaan? Dasar sampah. Bahkan seorang wanita saja tidak bisa dibawa pulang? Kami juga tidak berani memukul keras, takut melukai nona besar. Sudah, aku tahu anak durhaka ini. Itu. Di sini, tempat aku tinggal. Hei Xiao Xue aku de. Hei. Berontak, anak durhaka ini. Ini akan menghancurkan masa depan Wuhu Bang kita ini. Kemari kamu, kemari. Kenapa masih berdiri di sini?
Kenapa tidak cari orang? Bahkan jika kakinya harus dipatahkan seret dia, harus bawa kembali, jika tidak bawa kepalamu untuk menemuiku. Baik, tuanmu kali ini pasti bawa nona besar kembali. Kembali. Bikin aku marahnya? Tuan muda. Ada perkembangan baru ya. Kalian berdua awasi di sini. Siap. Aku akan memberitahu kabar baik ini kepada direktur. Direktur Nyonya Tuan muda punya pacar. Pacar? Benarkah? Benar sekali, direktur. Lihat tuan muda membawa orangnya pulang ke rumah. Aduh. Anak nakal ini akhirnya sadar ya. Aku baru mendesaknya siang tadi. Malam ini langsung dibawa pulang. Wan King, cepat siapkan mobil. Aku mau menemui calon menantu perempuanku. Baik, Nyonya. Hei, kita juga cepat pergi. Sudah menunggu lama. Akhirnya tiba hari ini. Direktur Nyonya sudah dikonfirmasi, rumah tuan muda ada di depan, dan pacar tuan muda juga ada. Aduh, lihat dirimu. Cepat sembunyikan sabuk seharga 1 juta itu. Jangan sampai anak kita tahu. Oh ya. Juga antingmu yang 5 juta, dan kalung ini cepat sembunyikan. Baik. Bos, Kau yakin kurir itu ada di lantai atas ini? tidak salah. Tuanmu bilang, hari ini, bagaimanapun juga bawa pulang, nona besar siapapun yang gagal, aku patahkan kaki kalian dulu. Tenang bos, kalau bukan karena nona besar melindunginya, kemarin sudah kupatahkan kakinya. Ayo, Hei, apa yang terjadi di sana? Wan King, kau pergi lihat, apa yang terjadi? Baik, Nyonya. Ikut aku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini ya, rumah ini tempat orang tuaku biasa tinggal. Baik, Ada apa di luar? Nyonya semua orang sudah diatasi. Baik. Ibu, ayah, kalian kok datang? Wah Xiao Chen, siapa gadis ini? tante aku pacarnya Xiao Chen. Wah, sungguh bagus. Xiao Chen bisa mendapatkan pacar secantik kamu. Itu keberuntungannya. Rong Sue. Ini orang tuaku. Halo, paman dan tante, namaku Murong Shue. Baik. Kamu ini, sembunyi-sembunyi ya hal sebesar ini tidak bilang ke keluarga. Ayah, aku. Kami baru saja. Ah, aku paham Xiao Sui. Kita duduk sambil ngobrol ya. Duduk, duduk. Ayo, ayo. Xiao Sui ya, kamu dan Xiao Chen, kami sudah berapa lama kenal? Jangan takut, berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu. Kami sudah kenal sejak kuliah. Kamu kenal dia sejak kuliah? Itu berarti Xiao Sui ikut dia sejak sekolah. Tidak hanya tidak membenci anak nakal itu, tapi juga menemaninya menderita selama ini. Sungguh gadis baik yang langka. Ada apa, paman? Tidak apa-apa. Xiao Sui ya, ini pertama kalinya kita bertemu. Ini tiba-tiba. Aku dan paman tidak menyiapkan hadiah pertemuan. Ayo, ambil gelang ini. Ini sebagai hadiah dari tante, hadiah pertemuan. Ini gelang ini adalah gelang giok putih yang digunakan kekaisaran pada zaman Qianlong. Mana mungkin? Ini aku lihat di katalog pernah. Ukiran ini buatan istana suling giok bersulam, digunakan saat membuat perhiasan kerajaan teknik yang baru dipakai. Tidak, tante ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mana mungkin ini dari zaman Qianlong? Kalau benar dari zaman Qianlong, masa aku masih jadi kurir?
Aduh, anak ini, ayo, tante suruh kamu terima. Kamu terima saja. Ini tanda kasih dari aku dan paman, ambillah. Benar, Xiao Shui, jangan menolak, ini tanda kasih dari tantemu. Lagi pula giok cantik ini warisan turun-temurun keluarga kami. Bisa jadi ini palsu, simpan saja. Tapi ini terlalu mirip. Nak, Xiao Sue lihat kamu dan Xiao Chen sudah tinggal serumah. Berarti kita sekeluarga besok. Kebetulan aku dan paman ada waktu. Bagaimana kalau besok, kamu ajak orang tuamu juga? Kita duduk santai. Ma, apa sih yang ibu katakan? Kamu diam ya, Xiao Shui. Ajaklah orang tuamu ketemu, biarkan aku dan tantemu menjamu mereka. Baik paman, tante, besok. Bu, sudah larut. Kami pulang dulu ya. Dasar bocah. Aku belum selesai ngomong. Kamu Anu, orang tuaku hanya ngomong asal aja. Jangan diambil hati ya. Akhirnya ada satu kesempatan, membatalkan pertunangan dengan Hei Long Hui, menikah dengan Kak Xiao. Aku tidak boleh melewatkannya. Kak Xiao, kamu tidak mau om dan tante bertemu dengan orang tuaku? Apa kamu di dalam hati merasa aku tidak pantas untukmu? Bukan. Itu dia. Aduh, kita kan baru bersama. Terus orang tua ketemu, apa terlalu cepat? Kamu lupa kejadian 5 tahun lalu? Aku tidak bisa lupa. Tapi aku pacarmu. Pertemuan kedua orang tua kita itu wajar dan sah. Ini. Kalau kamu tidak setuju, aku bilang ke om dan tante aku hamil, kamu tidak mau bertanggung jawab. Aduh, jangan sembarangan bicara gitu. Ya udah, iya, aku setuju, oke? Gini dong, makasih kak. Anu, orang tuaku datang. Malam ini, kamu menginap di sini saja 1 malam. Gak boleh, aku mau tidur di kasur. Oh, kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Lantai kan tidak nyaman. Bagaimana kalau kita berdua tidur di kasur? Itu gak boleh. Aku tidur di lantai aja, kamu tidur di kasur. Ternyata Kak Xiao cukup sopan ya. Aduh, Bangun, cepat cuci muka. Setelah cuci muka, sarapan. Xiao Sue tadi malam tidurnya gimana? Tante aku tidur sangat nyenyak tadi malam. Rasanya sudah lama tidak tidur seenak ini. Ayah, maksud tatapanmu itu apa? Anak muda harus tahu batas. Lihat dirimu. Matamu hitam semua. Aku pergi cuci muka. Cepat duduk. Xiao Sue ini bakpao buatan tante sendiri. Cepatlah makan. Terima kasih tante. Xiao Chen. Bakpao ini. Kok isinya truffle hitam? Xiao Chen, keluarga kalian makan ini? Iya. Apa truffle hitam? Aku kok nggak tahu? Ini kan. Bakpao yang aku makan dari kecil. Dari kecil sampai besar, ini bakpao isi truffle hitam loh. Satu harganya 800. Semelebih itu? Beneran? Enggak, bakpao ini baru dikukus dari rumah Pak Wu di ujung desa. Iya, Xiao Sue. Yang kamu bilang truffle hitam itu. Aku bahkan belum pernah dengar. Apalagi makan bakpao 801. Masa sih? Ini jelas truffle hitam yang aku makan. Rasa dan tekstur isinya. Semua sama persis. Xiao Sue, kita jangan bahas bakpao lagi. Keluargamu kerja apa? Tante keluarga kami hanya mengelola beberapa pelabuhan di sekitar Jiangcheng, melakukan sedikit bisnis kecil, pengiriman barang. Beberapa dermaga itu memang bisnis kecil, ya. Xiao Sue maksud tante kamu. Tante. Apa yang ibu kenakan di leher itu? Edisi terbatas dari Yuzen Ge, gantungan, dada kelas atas. Itu. Aduh, kamu salah lihat. Ini bukan. Mana mungkin, saya pernah lihat di katalog. Gantungan dada ini terbuat dari emas berlapis dan platinum. Di atasnya bertatahkan batu safir kelas atas.
Biaya produksinya saja puluhan juta. Seluruh dunia bisnis tidak lebih dari 5 buah. Tante, apa yang ibu kenakan di leher? Ibu sendiri memakai 3. Ini, Kamu tidak demam, kan? Kenapa bicara ngawur? Bukankah itu kunci pintu rumahku? Ya, Xiao Sue, kalau memang seperti yang kamu bilang, apa kita bisa biarkan Xiao Chen jadi kurir? Betul. Iya, aku sih takut kunci rumah kita hilang. Makanya aku selalu gantung di tempat yang mudah terlihat. Oh iya. Kita kan mau bertemu orang tuamu. Ayo cepat pergi, nanti orang tuamu pergi, percuma kita datang. ya, Pa, Ma, aku dan Rong Sue mau ketemu orang tuanya. Kami pergi dulu. Xiao Chen, Kemari. Jangan lupa rantai ini. Iya, Xiao Shui, main lagi ya kapan-kapan. lihat anak ini seharian tergesa-gesa. Anak laki-laki mau ketemu mertua. Kamu kelihatan acuh tak acuh. Apa yang bisa aku lakukan? Jangan lihat dia, kemarin bicaranya terbata-bata. Hari ini begitu dengar mau ketemu orang tua, Xiao Shui, larinya lebih cepat dari kelinci. Sudahlah, kita tidak usah ikut khawatir. Ayo makan. Makan. Om, ini kontrak dermaga Kota Barat. Terima kasih. Om, kenapa tidak lihat Rong Shui? Xiao Ye, mulai sekarang, kita sudah seperti keluarga, tidak perlu terlalu gengsi. Xiao Ye, tenang saja. Geng Wuhu kami selalu menepati janji, paman ini tidak akan ingkar janji. Terima kasih, Om. Shuer baru saja pergi. Mungkin sebentar lagi pulang. jangan takut, ada aku. Kamu yakin paman tinggal di sini? Mereka kok kelihatan seperti preman. Jangan-jangan kayak di film. Mereka bawa pistol ya? Kamu takut apa? Ini negara hukum, semua bisnis legal. Mereka cuma petugas. Keamanan. Bagaimana kalau kita datang lain kali saja? Kita pulang dulu. Nanti aku siap dulu, baru ketemu orang tuamu. Takut apa? Dia nggak akan memakanmu. Tenang, Nona lindungi kamu. Ayo dong. Halo, Nona besar. Xiao Chen, kamu bisa nggak jadi jantan? Aku bilang, yang paling dibenci ayahku adalah orang pengecut. Hari ini, kamu harus pura-pura, tetap harus kelihatan gagah. Jangan sampai ayahku meremehkanmu. Baik, aku usahakan. Pa, aku pulang. Inikah yang dimaksud Jin Daya, tukang pos itu? Rong Shui, akhirnya kamu pulang. Lu Ye, ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk memberikan kepada Om dan Tante kontrak dermaga Kota Barat. Sekalian, membahas pernikahan kita. Maaf ya. Aku sudah punya pacar. Enggak, Rong Shui, anak ini kelihatan miskin. Mana pantas denganmu? Jangan-jangan kamu bohong. Cari aktor dari mana? Orang biasa kenapa? Aku suka orang biasa. Om, Tante, aku Xiao Chen. Pacar Rong Sue. Xiao Shui. Ini yang kamu cari? Pacar, ya? Iya, ayah. Xiao Chen, dia adalah pacar yang kupilih dengan serius. Jangan langsung memandangnya dengan prasangka. Hei, Xiao Chen. Cepat duduk. Datang dari jauh, pasti lelah. Aduh, laumu. Anak ini sudah datang, jangan membuatnya takut. Jangan takut, ada aku. Terima kasih, Tante. Rong Shui, lihatlah anak ini, penampilannya, bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatumu, apalagi melindungimu nanti. Paman dan Bibi, mulai sekarang, dermaga Kota Barat masih harus bergantung padaku untuk didukung oleh Serikat Naga Hitam. Hanya aku dan Rong Shui. Itulah yang setara. Apa yang bisa diberikan anak ini padanya? Siapa bilang aku tidak bisa melindungi Rong Sue? 2 hari yang lalu, aku membantunya mengusir sekelompok preman. Kamu? Lu Ye, dengan siapa aku bersama, apa hakmu untuk ikut campur? Xiao Chen orangnya teguh dan dapat diandalkan. Dibandingkan dengan dirimu yang hanya tahu berkelahi dan bergantung pada keluarga.
jauh lebih baik. Dan yang kuinginkan adalah ketulusan, bukan kesetaraan status. Murong Shue, aku tidak peduli apakah kamu iseng atau menyewa aktor untuk berpura-pura. Pokoknya, anak perempuanku, Murong Xiaokun, pasti tidak boleh mencari orang seperti ini yang tidak pantas. Ayah, Xiao Chen hanya gugup. Dia biasanya tidak seperti ini. Kamu tidak bisa hanya karena sekali bertemu langsung menolaknya. Kamu pernah bilang padaku, melihat orang harus melihat hatinya. Aduh, Laumu. Anak ini, Xiao Chen, kelihatannya juga orang yang jujur. Jujur tidak ada gunanya. Geng 5 danauku besar dan berkuasa, anak kecil seperti ini, apakah dia bisa menjaganya? Geng 5 danau. Orang yang dulu ganggu Rong Sue, itu kan dari Wuhu Bang. Aduh, jangan diambil hati. Om kamu emang begitu sifatnya. Tante. Kalau ini aku beli dari lelang Sotheby's, seharga 80 juta. Yang ku beli, hati laut dalam. Kualitas safir ini, hampir tanpa celah. Semoga Tante menyukainya. Ya ampun. Orang ini sekaya itu, 80 juta. Seumur hidupku juga nggak bisa dapat sebanyak itu. Aduh, Xiao Lu, kamu terlalu sopan. Kamu memberi hadiah semahal ini. Tante merasa sungkan. Tante, kamu terlalu sopan. Aku memberi hadiah itu. Tentu tidak seperti orang lain. Pertama kali datang berkunjung. Datang dengan tangan kosong. Bahkan, tidak tahu aturan dasar. Siapa bilang dia tidak bawa hadiah? Menurutku, hadiah yang dibawa Xiao Chen dibanding barang mewahmu itu jauh lebih bermakna. Kak, jangan bilang, ini dibeli ibuku di pasar. Paling mahal 800. Masa bisa dibanding sama safir 80 juta itu? Begitu? Terus kenapa kamu nggak berani keluarin? Apa karena barang yang dibawa terlalu murahan, nggak layak dikeluarin? Atau kamu nggak bawa sama sekali? Siapa bilang aku nggak bawa? Aku bawa. Kalau begitu, keluarin dong. Kok lama banget? Kayaknya kamu dari lapak pasar, beli barang murahan, sendiri pun merasa nggak layak dikeluarin kan? Keluarin aja. Hadiah nggak dibedakan mahal murah. Yang penting niatnya. Rong Sue, kalau kamu suka kalung, bilang aja sama aku. Aku asal beli satu. Pasti 100 kali lipat lebih mahal dari yang dibelinya. Mahal atau enggak penting buat aku. Yang penting, Xiao Chen mau memberiku segalanya. Ini bukan kalung biasa. Ini adalah hati samudra. Adalah 2 tahun lalu, dilelang oleh Direktur Su dari grup Xiao, yang dibeli seharga 800 juta. 800 juta, Tante. Ini terlalu berlebihan. Anda pasti salah lihat. Ma, aku tahu kau ingin menipu ayah, tapi ini terlalu berlebihan. Bukan, Xiao Sue. Warna dan kualitasnya sama persis dengan yang itu. Biarkan aku lihat lagi. Murong, lihat ini yang dari 2 tahun lalu, kan? Dari Sotheby's. Paman dan bibi kalian pasti salah. Pemuda ini hanyalah lapisan paling bawah seorang yang imut. Bagaimana dia bisa membeli hadiah semahal ini? Bagus. Warna ini adalah yang 2 tahun lalu perusahaan Xiao yang dibeli oleh Direktur Su. Katakan, dari mana kalung ini? Ibuku beli di pasar Loak. Paman dan bibi, dengar kan? Dibeli dari pasar Loak. Xiao Sue. Iya. Xiao Sue katakan yang sebenarnya pada ayah. Dari mana sebenarnya pemuda itu? Keluarganya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Ayah, jangan-jangan kau pusing karena marah padaku. Sudah, jangan mengalihkan pembicaraan ayah. Tidak mungkin ini jelas pada lelang tahun itu yang muncul, hati laut. Aku tidak mungkin salah. Ibunya bilang dibeli di pasar besar. Perkataan itu terlalu konyol. Hei, Xiao Sue. Kau sudah lama bergaul dengannya. Keluarganya. Apa kau tidak menemukan sesuatu yang tidak beres? Ada kok. Di rumah mereka, bakpao yang saya makan sama dengan yang saya makan, rasanya persis seperti truffle hitam. Apa-apaan? Oh iya. Dan ini. Ya ampun, astaga, ini adalah zaman Qianlong gelang giok putih kekaisaran. Paman, tidak perlu tanya lagi, apakah barang ini asli? Seharusnya tidak sulit ditebak kan? Anda tadi juga bilang, barang ini 2 tahun lalu sudah dibeli oleh Pak Su. Jadi mana mungkin itu asli? Kamu bilang kalung ini palsu, sudahlah.
Gelang ini memang benar zaman Qianlong gelang giok putih kekaisaran. Paman, Anda sendiri percaya dengan ucapan Anda? Si kecil ini, pakaiannya ini, ada uang 100.000 nggak di badan? Lagi pula, zaman Qianlong itu sudah berapa tahun lalu? Siapa tahu berapa banyak tiruan yang dibuat. Biar saja asli atau palsu, yang saya pedulikan bukan barang ini, tapi orangnya, Kakak Xiao. Rong Xue, kamu pasti sudah ditipu olehnya. Barang milik Pak Su, mana mungkin jatuh ke tangannya. Menurut saya, dia hanya ingin mengambil barang palsu, ingin menikah dengan geng Wuhu, mencari keuntungan. Paman, dan kamu, jangan sampai kamu tertipu oleh omongannya yang manis. Anak ini sangat licik. Bukan, warna dan tekstur kalung ini sama dengan yang dilelang muncul persis sama. Kalau itu tiruan, tidak akan memiliki tekstur seperti ini. Lagi pula gelang ini. Katakan, orang tuamu sebenarnya bekerja apa? Kamu dan Pak Su dari grup Xiao sebenarnya apa hubungannya? Kamu juga bisa sabar ya. Anak kita orangnya jujur polos. Mulutnya juga kaku. Sudah lama pergi, belum kembali juga. Entah bagaimana hasil kencannya. Aduh, kamu kenapa buru-buru? Selera anak kita kan tidak jelek. Lagi pula, gadis Xiao Sue itu baik hati. Sejak kuliah, dia sudah mulai mengikuti anak kita. Tenang saja. Nyonya Direktur, ada masalah? Orang kita mengirim kabar, hari ini selain Tuan Muda, juga ada orang lain yang menyiapkan hadiah besar, juga pergi melamar Nona Murong. Bagus. Pantas saja anak kita. Sudah lama pergi belum kembali. Ternyata ada yang menyerobot di tengah jalan. Tahu siapa yang melakukannya? Lapor, Nyonya Direktur. Itu adalah putra pemilik Hei Long Hui Luye, menurut orang kita. Dia tidak hanya mengejek Tuan Muda di depan umum, tidak membawa hadiah yang layak, juga sengaja mencari masalah dengan Tuan Muda. Pak Xiao, kita tidak boleh biarkan anak kita diperlakukan seperti ini. Padahal pernikahan ini hampir jadi. Dia ingin menyerobot di tengah jalan, mengalahkan anak kita. Tidak bisa. Aku harus suruh Wan King kirim hadiah besar ke sana. Kita tidak boleh kalah dalam hal kemewahan ini. Halo, Nyonya. Wan King, sekarang ada orang yang mau rebut pacar dengan Xiao Chen. Begitu. Kamu segera siapkan hadiah mewah yang terbaik kirim ke sana. Pastikan jangan biarkan Xiao Chen kalah dalam hal ini. Baik, Nyonya. Saya pasti akan mengikuti. Daftar hadiah dengan standar tertinggi akan dikirim. Rapat hari ini ditunda. Saya ada urusan mendesak harus pergi. Su Zong, ketua Lu dari Hei Long Hui, sudah menunggu di ruang tamu. Ini sudah yang ke-9 kalinya dia datang sendiri untuk meminta audiensi. Katanya, asalkan perusahaan Xiao mau menerimanya, keluarga Lu di kota Jiangcheng wilayah inti dan sumber daya semuanya akan diserahkan dengan sukarela. Suruh dia terus menunggu. Hal yang paling penting sekalipun, tidak lebih penting dari urusan Tuan Muda kami. Tapi, Direktur Su, kita sudah janji waktu lama. Serikat Naga Hitam memiliki pengaruh besar di kota Jiangcheng. Membiarkannya menunggu seperti ini, khawatirnya akan Tunggu saja, atau pergi. Geng yang ingin menjilat perusahaan Xiao kami, ada di mana-mana. Perusahaan Xiao kami, tidak kekurangan satu seperti dia. Orang tuaku adalah petani di desa. Kami, turun-temurun adalah petani, dan juga Direktur Su itu. Aku juga tidak kenal. Paman dengarkan, dia sama sekali tidak kenal Direktur Su. Menurutku, barang ini kalau bukan dia beli, pasti dia curi. Kau bohong. Bukan aku yang mencurinya. Ini adalah pusaka keluarga kami. Tidak apa-apa. Kita cuekin aja. Oh ya, lupa memberitahu kalian. Pagi tadi, ayahku pergi ke perusahaan Xiao untuk merundingkan kerjasama. Kedepannya, Kongsi Naga Hitam, kami juga akan mendapatkan dukungan dari perusahaan Xiao dan akan memonopoli seluruh kota Jiangcheng. Apa-apaan? Perusahaan Xiao yang kau maksud, yang konon keluarga paling berkuasa di Kyoto? Benar, Paman. Asalkan Paman bisa menikahkan Rong Xue denganku, aku bisa pertimbangkan untuk memberikan dermaga di timur kota juga kepada geng Wuhu kalian. Kau serius? Tentu saja. Nanti, geng Wuhu kalian bukan hanya di kota Jiangcheng, tetapi di seluruh Kyoto akan memiliki tempat yang terhormat. Ayah. Apalagi menikah dengan Lu Ye.
Seumur hidupku, selain Xiao Chen aku tidak akan menikahi siapapun. Rong Shue. Jangan tertipu oleh pria ini lagi. Keluarga pria ini dari generasi ke generasi adalah petani, tidak seperti aku. Aku adalah putra mahkota Serikat Dagang Naga Hitam. Aku tidak hanya itu. Bisa membuat kelompok 5 danau bisnisnya makmur. Dan Juga bisa membuatmu hidup tanpa khawatir, bebas dan nyaman. Dia bisa? Sudahlah. Masalah pernikahan menyangkut naik turunnya keluarga, bukan kamu yang bisa memutuskan sesuka hati. Xiao Ye benar, dia hanyalah petani turun-temurun, dia sendiri belum tentu bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungimu? Bagaimana dia bisa memikul beban berat kelompok 5 danau? Bu, lihat ayah. Xiao Sue, aku rasa ayahmu juga ada benarnya. Lihat, Tuan Lu ini sangat berkuasa, dan dia juga perhatian padamu. Bu, apa kamu benar-benar berpikir begitu? Xiao Sue, mana mungkin ibu mencelakaimu? Dan kamu adalah putri satu-satunya ibu, putri kesayangan ibu. Kami hanya ingin kamu menikah dengan yang setara. Lihat, sayang. Perbedaan antara kamu dan aku bukan sedikit, tapi bagaikan langit dan bumi. apa hebatnya punya uang? Rong Shue tidak akan menikah denganmu. Maaf ya. Punya uang memang bisa berbuat sesuka hati. Tidak hanya bisa membantu kelompok 5 danau, dan juga bisa membuat Rong Shue hidup tanpa khawatir. Tidak sepertimu. Seumur hidup hanya bisa tinggal di desa kumuh menggarap tanah rusakmu. Siapa bilang tuan muda saya hanya bisa tinggal di desa dan bertani? Direktur Su. Direktur Su. Bibi kecil. Tuan muda Anda datang lupa bawa hadiah nyonya, menitipkan saya untuk mengantar mas kawin. Bibi, panggil aku apa? Tuan muda. Apaan sih? Direktur Su, Anda pasti salah. Pria ini, bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia? Pewaris tunggal keluarga Xiao. Buta matamu, dengarkan baik-baik. Tuan muda saya adalah keluarga terkaya nomor 1 di Jingdu. Satu-satunya pewaris keluarga Xiao Chen. Tante, apa maksudnya keluarga terkaya nomor 1 di Jingdu? Bagaimana aku tidak tahu? Xiao Chen ini nanti akan aku jelaskan padamu. Jangan-jangan, Tante datang mendukungku. Sengaja mencari aktor. Ini loh, geng Wuhu. Ini. Kalau ini gagal dimainkan, dan ketahuan orang, kita hari ini, mungkin bahkan pintu gerbang Wuhu Villa pun tidak bisa keluar. Direktur Su, Anda pasti salah. Orang sampah ini, bagaimana mungkin dia adalah orang terkaya, pewaris tunggal, keluarga Xiao? Apa aku tidak kenal tuan mudaku sendiri? Kalung hati samudra itu adalah asli? Benar. Ini adalah direktur utama perusahaan kami di Sotheby's yang dibeli seharga 800 juta. 800 juta? Kakak Xiao, pantaskah aku merasa rumahmu di mana-mana terlihat kaya? Ternyata, kamu adalah pewaris grup Xiao Chen. Mungkin. Atau barangkali. Ya. Kamu hari ini datang untuk melamar ke keluargamu. Berani sekali kamu. Berani merebut pacar tuan mudaku. Panggil orang. Aku. Direktur Su. Aku dan Rong Er itu saling suka sama suka. Aku hanya datang mencari kebahagiaanku sendiri saja. Apa salahku? Jangan ngawur. Siapa yang saling suka denganmu? Selalu kamu yang menggangguku sepihak. Orang yang aku suka dari awal sampai akhir hanya kakak Xiao seorang. Lihat kan? Yang nonamu suka adalah tuan mudaku. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Xiao Chen, bagaimana dia akan diurus? Kamu yang putuskan. Tante. Atau, sudahlah. Lupakan. Xiao Chen, sebagai orang, jangan terlalu lunak. Apalagi terhadap musuh. Direktur Su, aku tadi hanya dengan tuan muda Xiao, bercanda kecil saja. Bercanda? Baiklah, karena kamu suka bercanda, aku juga akan bercanda denganmu.
Kalian berdua patahkan kakinya. Kalian. Aku bilang, aku dari Asosiasi Naga Hitam Putra. Satu-satunya. Jika kalian berani memukulku, ayahku tidak akan melepaskan kalian. Asosiasi Naga Hitam. Aku bilang, bahkan jika ayahmu datang, aku akan mematahkan kakinya. Dia juga harus tersenyum dan berterima kasih padaku. Aku janji mulai sekarang tidak akan pernah lagi. Apa yang kau lakukan diam di sini, menunggu aku mengundangmu? Tante, aku ini benar-benar pewaris orang terkaya. Tentu saja kapan Tante pernah membohongimu? Saudari Su Xiao Chen, duduklah. Ayo cepat, duduk. Duduk aduh. Hampir lupa urusan penting. Ketuamu nyonyamu hari ini aku datang terutama ada dua hal. Silakan. Yang pertama adalah mewakili tuan muda kami mengirimkan lamaran. Yang kedua adalah direktur utama dan istrinya ingin mencari waktu mengundang kalian minum teh. Membahas tentang Xiao Chen dan pernikahan Xiao Sui. Baik. Bagus sekali. Xiao Sui, kami bisa menikahi Xiao Chen. Kami sangat senang. Kalau begitu aku kembali untuk melapor. Kalian beberapa, letakkan barang-barangnya. Ini adalah dari dinasti Song Selatan. Guanyin Giok Putih Hotan. Ini adalah dari zaman Kaisar Qianlong. Vas Giok Kaca. Nenek buyutku, bukankah ini lukisan nelayan musim semi? Karya asli Huang Gongwang dari dinasti Yuan, bukankah katanya sudah hilang? Bagaimana bisa ada di sini? Aku benar-benar bingung. Kamu pukul aku dong. Ini benar. Setiap benda berharga di sini. Semuanya sangat berharga. Sangat berharga. Ini. Berapa biaya untuk ini? Jangan-jangan, aku benar-benar keluarga terkaya Xiao, pewarisnya. Kalian berdua suka, itu sudah cukup. Tuan muda, kalau begitu, aku kembali dulu. Jika ada sesuatu, hubungi aku kapan saja. Tunjukkan yang terbaik. Aku pamit. Anda tidak mau duduk lagi? Hati-hati di jalan. Tidak bisa, setelah urusan ini selesai, aku harus menelepon orang tua untuk menanyakan dengan jelas. Xiao Chen, jangan berdiri saja, cepat duduk, nak. Ayah, kamu ini tidak menentang aku dan Xiao Chen lagi? Omong kosong. Kapan ayah pernah menentang? Aku dari awal sudah lihat anak Xiao Chen ini, bagus. Geng 5 danau kita ingin berkembang pesat, perlu seseorang seperti Xiao Chen yang punya kekuatan dan juga latar belakang pemuda berbakat. Xiao Chen, jangan tersinggung. Pamanmu ini memang kaku bicaranya. Tidak apa-apa, Tante. Xiao Chen, tadi aku dengar dari Direktur Su bahwa mertua menyuruh kalian berdua mengundang kami. Lihat, ini jadi masalah. Mertua sibuk sekali. Kalau benar mau bertemu, seharusnya kamilah yang mengunjungi kalian. Kecepatan ayah berubah muka, lebih cepat dari membalik buku. Oh ya, Xiao Chen, kapan kita bisa bertemu mertua? Ayahku bilang ingin bertemu kalian berdua. Tapi dia tidak bilang waktu tepatnya. Sebentar lagi aku akan meneleponnya, menanyakan padanya. Setelah janji, aku kabari. Baik, tidak masalah.
Xiao Chen, mertua biasanya punya hobi apa? Biar kami siapkan hadiah kecil sebagai ungkapan rasa hormat. Anu. Ayahku tidak punya hobi khusus. Dia cukup santai. Kalau begitu kami bersiap-siap, menyiapkan hadiah kecil, lalu menemui mertua. Ayo, siap-siap. Kalian ngobrol perlahan. Kakak Xiao, apa kamu tidak penasaran? Kenapa paman dan tante menyembunyikan dari kamu? Aku juga mau tanya. Entah. Apakah Wan Qing sudah mengirim hadiah ke keluargamu? Apakah urusan Xiao Chen berjalan lancar? Sudah setengah hari ini, tidak ada kabar sama sekali. Menurutku, kamu terlalu khawatir. Wan Qing sudah bersama kita puluhan tahun, dia tahu cara bertindak. Hal sekecil mengirim hadiah apa yang bisa salah? Wan Qing, akhirnya kamu kembali. Bagaimana? Apakah hadiah lamaran sudah terkirim? Urusan dengan Xiao Chen berjalan lancar. Ketua Dewan Nyonya, ada sesuatu yang perlu saya laporkan. Pacar yang ditemukan Tuan Muda adalah putri dari geng Wuhu. Geng Wuhu. Sepertinya ada geng kecil seperti itu. Apakah kita perlu membantu mereka? Nanti saja oh ya. Urusan yang saya tugaskan bagaimana hasilnya? Tenang, pasti berhasil. Bagaimanapun juga, geng Wuhu hanyalah geng kecil bisa dekat dengan Tuan Muda, bagi mereka sudah menjadi kesempatan besar. Syukurlah. Halo Ibu. Ibu Rongsui, minta saya tanya. Kapan kalian mau bertemu? Di mana? Nah ini pertama kali kita makan bersama orang tua Xiao Sui. Jangan sampai kehilangan sopan santun dan muka. Oh ya, tanyakan pada Xiao Shui tempat paling mewah di Jiangcheng itu di mana? Kalau soal kemewahan, pasti Yunding Tiangong milik geng Heilong tidak ada yang bisa menandingi di Jiangcheng. Itu Yunding Tiangong milik geng Heilong. Baik. Malam ini kita pesan di Yunding Tiangong. Beritahu orang tua Xiao Shui sampai jumpa malam ini. Baik. Ayah. Kalian. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Masa sih? Ayah dan ibu apa yang bisa kami sembunyikan darimu? Tapi tadi Bibi bilang, aku adalah pewaris keluarga Xiao, keluarga terkaya di ibu kota. Kau disuruh untuk menjaga muka, nggak disuruh buat beberin semua urusan rumah. Direktur Utama. Waktu itu terpaksa. Halo. Ma. Nah, ceritanya panjang. Malam ini di Yunding Tiangong. Akan kujelaskan langsung padamu. Oke. Ditutup begitu saja. Kamu ini, kenapa sekarang urusannya semakin tidak bisa diandalkan? Maaf, Direktur Utama. Sudah, Wan Qing ini, juga demi kebaikan Xiao Chen. Wan Qing, cepatlah pergi bekerja. Siap. Bibi dan ayahku, mereka diam-diam merencanakan apa? Jangan-jangan, mau kasih kejutan nanti? Kakak Xiao, sekarang kamu sudah tahu identitasmu sendiri? Apakah kamu merasa aku tidak pantas untukmu? Tidak. Tidak peduli kamu merasa atau tidak. Pokoknya seumur hidupku, aku sudah nempel sama kamu. Xiao Chen, menantuku. Om dan Tante, aku tadi sudah bertanya kepada orang tuaku, mereka bilang malam ini saja, janjian di Yunding Tiangong. Hamilah Yunding Tiangong. Tempat yang bagus. Oke, ikut saja kata besan. Kita pulang dulu, siap-siap,
Nanti kita ke Yunding Tiangong. Ayo? Kalau begitu, kita juga berangkat. Pak, ada masalah besar. Aku berulah. Pak. Aneh. Ayahku belum pulang? Pak, ada masalah besar. Aku berulah lagi. Kau berulah apa lagi? Pak, aku telah menyinggung pewaris keluarga terkaya di Kyoto. Pewaris keluarga kaya Kyoto? Bukan. Kapan kau ke Kyoto? Bagaimana kau menyinggungnya? Pak, begini ceritanya. Aku hari ini sebenarnya pergi melamar ke Serikat Lima Danau. Awalnya semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba, muncul seseorang bernama Xiao Chen, seorang pemuda. Dia memaksaku untuk merebut pernikahan. Lalu, kemudian, dari grup Xiao, Direktur Su datang. Dia bilang pemuda itu adalah pewaris tunggal keluarga terkaya di Kyoto. Ini, lalu dia menghajarku. Apa kau ditipu orang? Aku sekarang di grup Xiao, menunggu bicara kerjasama dengan Direktur Su. Tidak ada yang bilang dia keluar kantor. Tapi, Pak, bagaimana mungkin dua orang ini sama persis? Aku tahu, Pak. Pasti si perempuan Jalang Murong Shue yang menyewa aktor dengan uang menyamar sebagai Direktur Su untuk menipuku. Ku bilang juga apa? Seorang kurir jelek masa bisa menjadi pewaris grup Xiao? Berani menipuku? Pak, sekian dulu. Kau, bocah, tenanglah. Tunggu sampai aku selesai bicara kerjasama dengan Direktur Su. Pak, aku mengerti. Kau tenang saja. Berani mempermainkanku? Xiao Chen, penghinaan hari ini pasti akan kubuat kau bayar 10 kali lipat, 100 kali lipat, kembali. Hei, manajer Wang, bawa semua anggota sekarang juga dan tunggu aku di depan istana Puncak Awan. Cepat. Bocah sialan. Direktur Su, akhirnya kau datang. Perhatikan baik-baik. Anak di foto ini bernama Xiao Chen. Dialah yang membuat saya di geng Wuhu, kehilangan muka. Saya tidak peduli kalian pakai cara apa. Jika kalian melihat anak ini, hajar sampai babak belur. Paham? Siap, Tuan Muda. Paman, Bibi, kami sudah sampai. Xiao Chen, apakah Besan sudah berangkat? Apakah perlu saya kirim 2 orang untuk menjemput? Tidak perlu, Paman. Saat kami berangkat, saya sudah telepon ayah. Mereka sekarang seharusnya sudah hampir sampai. Papa, Mama, bagaimana kalau kita masuk dulu dan menunggu? Setelah Paman dan Bibi tiba, kita jemput mereka lagi. Ya, kalau begitu kita masuk dan menunggu dulu saja. Baik. Pak Xiao, coba lihat. Bagaimana penampilanku? Kamu pakai baju yang mencolok begini buat apa? Kita belum bilang ke Xiao Chen. Ini masih mencolok? Ini cuma 5 juta satu set. Sejak kita mendidik anak, perhiasan-perhiasanku dan pakaian-pakaian ini semua sudah berdebu. Kamu masih berani bilang aku mencolok? Kamu bahkan membawa anggur guotai edisi terbatas yang 2.000 per botol. Kamu takut anak tidak tahu kalau kita punya uang? Kamu takut apa? Anak tidak tahu barang bagus? Masa dia tahu? Begini kan sudah baik? Nanti kalau mereka bertanya, aku bilang ini anggur buatanku sendiri. Boleh juga. Kenapa tidak? Jangan melamun, cepat ganti baju ini. Ada pesan dari Xiao Chen. Dia bilang mereka sudah sampai di Yunding Tiangong. Menyuruh kita cepat pergi. Cepat, ayo kita pergi. Jangan sampai Besan menunggu lama. Pergi ganti baju ini dulu. Sudah tidak sempat. Xiao Chen sudah mendesak kita. Ayo cepat. Halo, berapa orang hari ini? Apakah ada reservasi ruang VIP sebelumnya? Ada. Ayahku sudah reservasi hari ini.
Anak ini bukankah dia putra majikan? Orang yang secara khusus diperintahkan untuk dicari? Tuan muda target ada di pintu sekarang. Mohon instruksi. Awasi orang itu baik-baik, jangan biarkan dia kabur. Aku akan bawa orang sekarang. Siap, Tuan muda? Kalian tunggu di pintu dulu. Soal reservasi ruang VIP, harus diperiksa dulu baru bisa masuk. Baik. Kalau begitu kita di luar dulu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kulihat hari ini kemana kau bisa lari. Teman-teman, kepung dia. Luye, lagi-lagi kamu, mau ngapain? Ngapain? Anak ini membuatku kehilangan muka di Wuhubang, menggagalkan rencanaku. Tentu saja aku akan memberinya pelajaran yang baik, hei bocah. Tidak kira kita akan cepat bertemu lagi ya. Sungguh, ada jalan di surga, tapi kau tidak mau. Pintu neraka tidak ada. Kau malah memaksa masuk, ya? Aku malah bingung cari kamu di mana. Ternyata kamu sendiri yang datang. Berani kau sentuh aku? Luye. Aku adalah orang terkaya di Kyoto, satu-satunya pewaris keluarga Xiao. Luye, jangan keterlaluan. Kalau kau berani menyentuh Xiao Chen, keluarga Xiao pasti tidak akan melepaskanmu dan Hei Long Hui. Pewaris keluarga, Xiao. Murong Sue. Kalian berdua belum cukup main sandiwara? Kira aku anak kecil? Kemarin kamu. Demi memberi dia muka, kau mencari seseorang untuk menyamar berpura-pura menjadi Direktur Su. Kau pikir, aku tidak tahu? Apa-apaan? Menyewa aktor untuk menyamar. Aktor. Aktor yang menyamar. Luye, apa yang kamu katakan? Murong Sue, kamu masih mau melindungi dia, ya? Baik. Paman dan Bibi. Ayahku bilang, saat itu, Direktur Su yang asli, sedang di perusahaan berunding kerjasama dengannya. Jika orang itu bukan penyamaran, maka saya ingin bertanya, apakah Direktur Su bisa berada di dua tempat sekaligus? Tapi hadiah yang dikirim ini memang asli. Benar, hadiah-hadiah itu semuanya asli, masing-masing sangat berharga. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Paman, masih perlu ditanya? Lihat saja pemuda ini, penampilannya yang miskin. Apakah dia bisa memiliki barang semahal itu? Siapa tahu dari mana dia mencurinya. Bahkan jika bukan curian, pasti dia dapat dari menjarah makam. Omong kosong. Keluargaku adalah petani jujur. Hidup dari bertani, mana mungkin menjarah makam? Ayah, tanpa bukti, jangan mudah percaya. Diam, kemari. Rong Sui. Anak muda, kamu berani sekali, berani mempermainkan serikat Wuhu? Bibi kecil, oh bibi kecil, kamu benar-benar menyusahkanku. Aku ini hanya kurir. Mana mungkin menjadi pewaris keluarga besar di ibu kota? Ini dia, selesai, ketahuan di depan umum. Paman, kamu bilang, aku hampir lupa, pemuda ini bukan hanya berpura-pura sebagai pewaris keluarga Xiao, pewaris, tetapi juga menipu perasaan Rong Sui, bahkan mencuri benda bersejarah. Hari ini aku harus turun tangan dan mengajarinya pelajaran, membuatnya mendekam di penjara. Apaan tuh? Ini barang kuburan. Makanya banyak barang antik. Ayah, jangan dengar omongannya. Luye, jangan coba-coba mengadu domba. Aku? Aku yang mengadu domba? Ayo sini, kamu bilang sama dia. Barang-barang itu dari mana? Aku. Saya sarankan lebih baik lapor polisi. Biarkan polisi menyelidiki sampai tuntas. Sebenarnya apa maksudmu? Hah? Kamu mau mengutuk kami dengan barang-barang kuburan ini? Kalau barang-barang ini benar-benar hasil penjarahan, makam aku tidak akan menikahkan putriku denganmu. Om, Tante, keluarga kami orang biasa yang bersih. Pasti tidak mungkin melakukan penjarahan makam. Bukan dari jarahan makam. Berarti kau mencurinya. Itu fitnah. Sampai saat ini masih berani bicara besar ya? Bro, hajar dia. Berhenti. Ayah, ibu. Nak, tidak apa-apa. Bu, aku nggak apa-apa. Wah, kirain siapa? Pakaiannya sih mentereng. Ternyata, orang tua miskin, Xiao Chen,
datang. Om, yang baru saja saya bilang sama kalian. Kalian masih nggak percaya? Lihat saja penampilan orang tua ini. Mana mirip direktur grup Xiao? Apa ada sedikit pun gaya orang terkaya? Soal ini, kamu benar-benar harus memberi penjelasan yang masuk akal. Yah, apa yang perlu dijelaskan? Jelaskan? Aku percaya pada Xiao Chen. Keluarga mereka pasti bukan seperti itu. Diam. Belum giliranmu bicara di sini. Bu, hadiah dari tante kecil. Itu semua kita yang beli. Tentu saja dari keluarga kita. Kalau bukan dari mana lagi? Beli. Itu berapa banyak uang? Mahal sekali. Keluarga kita sekaya itu. Ini sungguh dibeli? Itu dari dinasti Song Selatan. Patung Gua Yin Giok putih dari Hotan. Dari zaman Qianlong. Vas kaca giok murni. Kalian berdua besannya? Om, kamu jangan-jangan benar-benar percaya barang ini dia yang beli? Dengan penampilan miskin seperti ini, masa dia mampu beli? Pak Tua, aku bicara. Kamu tuli? Dasar orang tua. Aku bicara sama kamu, kamu tuli? Dasar anak sialan. Berani-beraninya kamu. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kapan ayahku menjadi begitu kejam? Ayahmu ya. Memang begitu sifatnya. Masih bengong? Ayo, serang. Hajar dia. Coba lihat siapa yang berani bergerak. Kalian masih bengong? Ayo, ayo maju. Tunggu sebentar. Luye, ini urusan antara keluarga kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Lakukan sendiri, tanggung sendiri. Aku mohon, lepaskan Paman Xiao dan yang lainnya. Murong Sue memintaku untuk melepaskan mereka. Apa yang kamu pikirkan? Cepat minggir. Kalau tidak, percaya atau tidak, aku akan menghabisi geng Wuhu kalian juga. Sekalian. Xiao Xue, kamu tetap bersama Xiao Chen. Supaya nanti kalau mulai berkelahi, darah tidak mengenai kamu. Xiao Xue, jangan khawatir. Serahkan saja pada pamamu. Kenapa diam saja? Ayo. Hei, Pak, awas, hati-hati. Hebat, Pak Xiao. Jurusan kaki guntur yang legendaris. Kabar dulu, kakek Xiao menggunakan jurusan ini menaklukkan 13 geng di Jingdu. Ilmu bela diri ini hanya diwariskan dalam keluarga Xiao. Mungkinkah dia benar-benar? Paman, ini luar biasa. Ayahku ternyata menyembunyikan bakatnya. Biasanya di rumah, bahkan pot bunga, tidak bisa diangkat. Sekarang ternyata. Orang tua, berani kau di wilayah Serikat Naga Hitamku membuat onar? Kau cari mati, ya? Hei, kau mau apa? Aku ini Tuan Muda Serikat Naga Hitam. Kau nggak mau hidup lagi? Serikat Naga Hitam. Sebuah geng kecil yang bahkan belum pernah ku dengar. Dulu waktu aku masih main di dunia ini, ayahmu belum lahir. Baik, kau punya nyali. Berani kau biarkan aku telepon seseorang, kau akan celaka. Boleh juga, HM. Kalau begitu, ku beri kau 10 menit. Panggil semua backingmu. Baik, kau sendiri yang bilang. Hei, manajer Wang. Bawa semua saudara segera, datang ke Yunding Tiangong. Cepat. Tunggu saja. Setelah anak buahku datang, aku akan membuat kalian semua dibuang ke sungai jadi makanan ikan. Bagus. Kalau begitu, aku tunggu. Om, ada baiknya kalian pergi saja. Mereka bukan orang yang bisa kita tantang. Kudengar kemarin ada yang berani macam-macam dengan mereka. Urat tangannya dipotong, dibuang ke sungai jadi makanan ikan. Iya, Pak, kau jangan gegabah. Xiao Xue, jangan khawatir padaku. Hanya sekelompok preman cilik yang baru mulai. Gak apa-apa. Pak, cepat bantu bujuk Paman Xiao. Wajahnya yang garang itu sepertinya bukan pura-pura. Tidak, aku harus lihat lagi Xiao Chen ini. Apa benar dia pewaris keluarga terkaya Xiao atau hanya gertak sambal? Jangan buru-buru, lihat situasi dulu. Aduh, ayah. Masih 1 menit.
Kalau pendukungmu belum datang nanti jangan salahkan aku tidak memberi muka. Tuan Muda semua sudah siap, silakan perintah. Dua brengsek ini, potong mereka, dan lempar ke anjing. Tuan Muda, orang tua ini, kan? Benar, dialah. Siapapun hari ini yang bisa mematahkan tangan dan kaki orang tua ini, akan kuberi 1 juta. Ambil senjata, kawan pukul mereka sampai babak belur. Berani-beraninya menyentuh ayahku. Nak minggir. Hanya dengan beberapa bocah ini mereka mau menyentuhku? Mereka tidak pantas. Orang tua, mulutmu keras. Nanti kau akan merengek minta ampun. Bu. Nak, lihat saja pertunjukan yang bagus. Apa? NMPH. Aku di dunia persilatan sudah bergelut selama 30 tahun. Berapa banyak orang yang ingin menyentuhku. Hasilnya, aku masih hidup dengan baik. Cuma kalian beberapa bocah kampret. Kalian belum pantas. Ayah, jangan terlalu keras begini. Mereka banyak orang. Kepalamu keras sekali. Nanti rugi. Orang tua, aku tahu kau punya kemampuan. Tapi aku tidak percaya, hari ini kau sendirian. Bisa mengalahkan kita semua? Kami, sebanyak ini. Hari ini, kau pasti mati. Banding banyak orang denganku, ya? Kau percaya atau tidak, orang yang aku telepon dalam satu panggilan. Membuat kalian ketakutan sampai ngompol. Manajer Wang, dengar apa yang dikatakan orang tua ini? Tuan Muda, dia bilang 1 telepon. Bisa membuat kita semua ketakutan sampai ngompol. Sampai ujung tanduk, masih keras kepala. Baiklah, hari ini aku akan buktikan padamu. Karena kau tidak tahu malu. Aku akan biarkan kau melihat sendiri bagaimana wajahmu ditampar keras. Tadi kau memberiku 10 menit kan? Sekarang aku juga memberimu 10 menit. Panggil orang. Aku ingin lihat, orang kurang ajar mana, berani melawan perkumpulan naga hitamku. Nah, semoga nanti mulutmu masih sekaku ini. Ibu Su, bisa bekerja sama dengan grup Xiao. Adalah kehormatan bagi kamar dagang Heilong saya, Lu Zhengwo. Di dunia bisnis sudah bertahun-tahun bergelut. Yang saya hargai adalah kesetiaan dan kebenaran. Saya tahu posisi grup Xiao di industri. Begitu kita bekerja sama, kami pasti mengutamakan kepentingan grup Xiao sebagai prioritas. Tidak akan berani setengah-setengah. Untuk hal ini, Ibu Su, Anda bisa tenang. Saya sangat setuju dengan visi Ketua Lu. Karena kamar dagang Heilong begitu tulus maka kontrak ini. Halo, Ketua Dewan. Wan King, sekarang ada orang yang menantang jumlah orang denganku. Saya beri kamu waktu 10 menit bawa semua saudara. Segera ke pintu Istana Yunding. Xiao Chen, Paman sedang telepon siapa? Saya juga tidak tahu. Mungkin ke bibi saya. Istana Yunding baik, saya mengerti, Ketua Dewan. Istana Yunding. Zhang Long, saya perintahkan kamu segera kumpulkan semua orang, pergi ke Istana Yunding Batas, waktu 8 menit. Ibu Su, ada apa ini? Apakah ada orang yang sengaja membuat masalah, menghalangi kamar dagang Heilong kita? Hei, Ibu Su, jangan salah paham. Maksud saya Istana Yunding adalah hotel milik kamar dagang Heilong. Di daerah Jiangcheng ini saya cukup kenal. Bagaimana kalau saya antar Anda ke sana, hanya beberapa menit sampai? Baiklah, ayo. Silakan. Orang tua, 10 menit hampir habis. Mana orang yang kau panggil? Kenapa belum datang? Jangan-jangan mereka takut datang. Anak muda, jangan terlalu angkuh. Kalau tidak angkuh, namanya bukan anak muda. Ku bilang, di kota Jianghe, naga hitam esku adalah penguasa. Hari ini, kalian bahkan jika memanggil Raja Surga sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Tuan Muda, menurutku, mereka hanya gertak sambal, mau mengulur waktu untuk hidup lebih lama. Sama sekali tidak bisa memanggil orang. Karena waktu hampir habis. Saudara-saudara, serang. Siapa berani bergerak?
Berhenti. Bibi, Akhirnya, kau datang. Merekalah yang melukai orang kita dan memecahkan pelir anakmu. Pelirnya tidak apa-apa? Nyonya Direktur, kalian tidak apa-apa. Mungkinkah orang ini adalah Taipan yang bersembunyi di dunia selama lebih dari 20 tahun, kepala keluarga Xiao Qishan? Kalau begitu, apa yang anakku katakan padaku di telepon hari ini? Mungkin. Hanya beberapa badut kecil, tidak bisa melukai kami. Wan King, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak perlu kuajari, kan? Tenang, Direktur. Pasti akan memuaskan Anda. Beraktinglah, lanjutkan aktingmu. Direktur grup Xiao katanya. Mana? Ayah, perempuan ini. Dia yang kubilang, aktris itu. Kenapa kau ada bersama dia? Anak durhaka, diam kau. Ayah, kenapa ayah memukulku? Hei, memukulmu. Aku ingin membunuhmu. Berani-beraninya kau menyinggung ketua grup Xiao. Kau tak mau hidup lagi? Ketua grup Xiao? Ini, apa? Ayah, aku benar-benar pewaris grup Xiao. Benar, karena keadaan sudah begini, ayah dan ibu tidak akan menyembunyikannya lagi. Kau memang pewaris keluarga besar nomor 1 di Kyoto. Ah, Ketua. Apa yang dikatakan Xiao Chen benar semua. Sudah kubilang, barang antik kelas atas ini yang sulit didapat dari rumah lelang, mana mungkin didapat dari menjarah makam? Oh, ternyata bajingan itu mengada-ada, sengaja menjebak Chen kita. ayah, ibu. Sekarang kalian percaya, kan? Sudah kubilang dari dulu. Ya, anak, kita memang punya pandangan yang tajam, sudah kubilang teknik. Kaki petir ini adalah ciptaan asli keluarga Xiao, ternyata dia benar-benar pemimpin keluarga Xiao. Sekarang jadi menarik. Kalau begitu tadi aku yang salah. Siapa tadi yang bilang akan melempar kita ke sungai buat makan ikan? Masih sombong begini? Xiao Chen, kamu bilang, gimana cara menangani orang-orang ini? Aku. Xiao Chen. Pak Direktur, maaf, saya datang terlambat. Kepung tempat ini untukku. Orang yang tadi menghina kita, jangan biarkan satu pun lolos. Siapa, Direktur? Hei, bocah. Siapa tadi yang bilang berani lawan jumlah orang denganku? Papa? Kau anak durhaka. Cepat minta maaf kepada Direktur Xiao. Dan Tuan Xiao. Bersungkur dan minta maaf. Kalau Direktur Xiao tidak memaafkanmu, hidupmu tidak akan tenang. Tidak perlu minta maaf, Wan King. Mulai sekarang aku tidak ingin mendengar ada serikat naga hitam nama itu lagi. Baik, Pak Direktur. Pak Direktur Xiao, kumohon, beri kami ampun. Saya kedepannya pasti akan mendidik anak durhaka ini. Tidak akan. Kalian tidak punya masa depan. Zhang Long, Zhao Hu. Siap. Direktur Xiao ini bukan urusanku, semua karena dia yang memaksaku melakukan ini. Kalau aku tahu identitasmu, bahkan jika aku punya 100 nyali, aku tidak akan berani bertindak sembarangan. Omong kosong. Ini jelas karena kamu ingin menjilatku baru melakukan ini. Aku tidak. Direktur Xiao, mohon Anda bermurah hati, biarkan aku hidup. Aku punya orang tua dan anak-anak. Jika aku, kenapa-napa keluargaku tidak akan bisa hidup. Iya, Direktur Xiao, kami semua tertipu. Semua karena dia yang menyuruh kami hanya mencari nafkah. Mohon Direktur Xiao, bermurah hati. Benar-benar, semua karena dia, mohon Direktur Xiao, bersikap lapang dada, ampuni kami. Ini urusan antara dua keluarga kita, tidak ada hubungannya dengan kalian. Kami juga tidak ingin menyusahkan kalian. Kalau kalian tahu diri, cepat pergi. Benar-benar, Direktur Xiao. Asalkan Anda memberi kelonggaran, kelompok naga hitamku pasti siap sedia mengikuti perintahmu.
Dari tadi ngapain? Dasar anjing. Pak Xiao sudah mengampuni kalian berdua? Itu sudah keringanan di luar peraturan. Mulai hari ini Serikat Naga Hitam di Jiangcheng tidak ada lagi. Kalian berdua bawa mereka berdua buang sejauh mungkin. Siap. Pak Xiao, ampuni kami. Biarkan kami pergi, Pak Xiao. Rong Sui, lihatlah aku sudah menjilatmu selama ini. Tolong, bicarakan untukku, Rong Sui. Anu, Pak Besan Ibu Besan. Bagaimana kalau kita ke dalam untuk membicarakan pernikahan anak-anak? Iya. Kita sekeluarga ayo duduk di dalam dan ngobrol. Pilih hari baik dan tetapkan pernikahan anak-anak. Baik-baik, silakan duduk di dalam Besan. Pak Besan silahkan duduk di dalam. Wan King, ambil anggurku di mobil, hari ini aku dan Pak Besan minum sampai mabuk. Xiao Chen, kamu kenapa? Ayah. Ibu. Kenapa kalian sembunyikan dariku? Xiao Chen, maaf. Kami berdua sudah menyembunyikan ini darimu lama. Ini juga aturan leluhur keluarga Xiao. Keluarga Xiao melarang anak cucu hidup manja lupa asal-usul. Harus menunggu sampai kamu hari pernikahanmu, baru bisa resmi mengumumkan identitas aslimu. Ya Xiao Chen. Ayah tahu kamu mendengar berita ini. Pasti sulit menerimanya. Tapi kamu harus mengerti. Kita selama bertahun-tahun menyembunyikan identitas adalah agar kamu tanpa perlindungan dari aura keluarga. Belajar mandiri. Memahami suka duka dunia. Hanya dengan benar-benar mengalami penderitaan kelak, baru benar-benar bisa memikul tanggung jawab keluarga. Xiao Chen. Ayah berharap kamu benar-benar bisa memahami niat baik kami. Xiao Chen, aku tahu kamu sulit menerima untuk saat ini, tapi ketua direktur dan ibu menyembunyikan identitas selama bertahun-tahun semua demi kebaikanmu. Jadi, semua yang sebelumnya, semua palsu, kan? Kamu sama sekali bukan bibi kecilku. Aku ingin sendiri sejenak. Xiao Chen. Paman dan bibi kalian naik dulu. Aku akan menjenguk kakak, Xiao. Xiao Shui, cepatlah pergi. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu bersikukuh pada aturan keluarga kuno itu, apakah Xiao Chen bisa begini? Aku bilang, kalau Xiao Chen benar-benar terjadi sesuatu, aku tidak akan selesai denganmu. Sudah. Aku tahu salah. Ada Xiao Shui yang mengikutinya, tidak akan ada masalah. Wan King, kamu cepat ikuti dan lihat anak Xiao Shui ini perhatian, tapi dia kan masih gadis kecil. Sekarang Xiao Chen emosinya tidak stabil. Dia seorang gadis kecil tidak bisa menahannya. Baik, Nyonya. Sudahlah, jangan terus murung. Paman dan bibi melakukan ini semua demi kebaikanmu. Coba, pikirkan paman dan bibi sebenarnya bisa hidup dengan penuh kekuasaan, tapi rela demi dirimu, menyembunyikan identitas, bersusah payah, untuk kebutuhan sehari-hari, menemanimu, tumbuh, menemanimu menjadi orang biasa. Pengorbanan paman dan bibi ini sungguh besar. Aku tahu mereka, semua demi kebaikanku. Demi aku. Rela meninggalkan hidup mewah. Dan aku takut mengecewakan harapan besar mereka. Kak Xiao, jangan berkata begitu. Di hatiku, kamu selalu menjadi orang terbaik. Aku percaya kamu pasti bisa menjadi kebanggaan paman dan bibi. Kamu? Apa kamu benar-benar merasa begitu? Kamu tahu kenapa aku menyukaimu? Kamu masih ingat 5 tahun lalu? Saat di sekolah kamu pernah membela seorang gadis. Jangan takut, berdiri di belakangku, aku akan melindungimu. Kamu adalah gadis itu. Sejak saat itu, aku sudah menyukaimu. Selama bertahun-tahun aku mencarimu. Sampai hari itu, akhirnya aku bertemu denganmu di jalan. Kebetulan, saat itu, anggota geng Wuhu, kami juga ada aku pun, menyuruh mereka bermain sandiwara denganku.
Pantasan kemarin, aku mendorong mereka. Mereka langsung lari ketakutan. Ternyata kamu yang membantuku dari belakang. Rong Shui. Mulai sekarang, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan selalu bersamamu. Xiao Chen. Maaf ya, direktur itu dan nyonya tidak tenang menyuruh saya ke sini. Kalian lanjutkan, lanjutkan. Saya pergi dulu. Kalau begitu, Saya. kita pergi saja. Jangan sampai paman dan bibi menunggu khawatir. Baik. Direktur. Besan malam ini kita minum ini. Itu besan, apakah ini jenis Jiangxiang? Direktur. Nak, tidak apa-apa. Ayah. Ibu, tadi aku terlalu gegabah. Aku cuma merasa sedikit menyesal terhadap kalian. Nah, kamu tidak marah pada ayah lagi? Ayah. Ibu. Aku tahu kalian semua demi kebaikanku. Aku ingin bilang satu hal. Terima kasih atas jerih payahmu. Bagus sekali begitu. Barulah tidak sia-sia bertahun-tahun perhatian dan usahaku untukmu. Sebenarnya, menurutku, status sebagai pewaris lumayan bagus. Saya jadi iri. Tidak menyangka kelompok kecil kita ini akhirnya bisa begini, ternyata bisa menjalin hubungan dengan keluarga Xiao pernikahan. Wah, akhirnya Tuhan membuka mata geng Wuhu, kita, ini membaik, kan? Om dan Tante. Nak, sampai pada titik ini masih panggil Om dan Tante. Ayah ibu, Bapak besan, ibu besan. Hari ini di luar dingin sekali, jangan berdiri di pintu, ayo masuk, kita ngobrol santai. Pak Direktur, kalau begitu, saya pulang ke kantor dulu. Baik, pulanglah dulu. Bapak besan. Ayo. Direktur Fang Klub Naga Hitam kami, dan kalian Klub 9 Naga, adalah hubungan turun-temurun. Kumohon tolong bantu saya. Benar. Pergi jauh-jauh ketua Dewan Xiao, berani-beraninya kalian mengganggunya. Jangan bilang hubungan kita hanya begini. Bahkan jika dewa sekalipun datang tidak bisa menyelamatkan kalian berdua. Berani lagi berisik di sini. Percaya tidak, aku akan langsung melemparkan kalian untuk memberi makan anjing. Direktur Fang. Ayah, jangan memohon padanya. Orang seperti ini tidak pantas kau mohon, ayah. Ayah. Klub Naga Hitam kami sudah tidak punya jalan. Semua karena kau ini tidak berguna, hanya membuat masalah, anak durhaka. Kemana-mana kau membuat masalah. Murong Shui Xiao Chen, penghinaan, hari ini, pasti, akan kubuat kalian membayar, dengan darah. Aduh, keluarga ini, bisa dibilang sudah lengkap Bapak Ibu, kita bersama-sama. Ayo minum. Baik, ayo. Baiklah, ayo, ayo, ayo. Bersulang. Besan hari tahun baru semakin dekat. Saya berpikir, bagaimana kalau pernikahan, anak-anak, ditetapkan pada hari tahun baru? Pergantian tahun. Jadi dua kebahagiaan sekaligus. Benar. Lihat bagaimana pendapatmu? Saya setuju, ditetapkan di tahun baru, ada nuansa tahun baru dan nuansa bahagia, dua kebahagiaan sekaligus. Ya, tahun baru adalah hari yang baik, hari ini beruntung dan meriah. Nah, asalkan kedua anak ini setuju, kita jadi sudah diputuskan. Baik. Usulan Bapak besan bagus. Tahun baru adalah awal tahun baru, juga melambangkan anak-anak mendapat awal yang baik. Dengan begitu, bagi kita semua, ini adalah hal yang sempurna. Saya setuju Xiao Chen Xiao Sui. Kalian berdua, ada yang ingin disampaikan?
Kami? Terserah kalian. Ya, ayah. Om dan tante. Hal besar seperti ini. Kami ikuti pengaturan kalian saja. Baik, Ayo. Hari ini kita minum sampai puas. baik ayo. Saya pergi ke toilet. Lu Ye ku bilang, ada habisnya nggak sih? Rong Shue aku memang brengsek. Tapi sekarang aku benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi. Sekarang, perusahaan Xiao. Aku dan ayahku, aset rekening bank, dibekukan, semuanya. Apa hubungannya denganku? Itu semua karena perbuatanmu sendiri. Jangan ganggu aku lagi, bisa? Aku tahu. Ini salahku sendiri, Rong Shue. Bisakah kau mengingat kita tumbuh bersama sejak kecil selama ini aku sudah tulus padamu? Pinjamkan aku uang, ya? Rong Shue, aku mohon padamu, bisa? Sekarang aku benar-benar sudah tidak tahu. Cara apa lagi? Ayahku karena hal ini tidak tahan pukulan sudah sepenuhnya pingsan. Aku berjanji padamu, asalkan kau pinjamkan uang padaku. Aku akan tidak mengganggumu dan Xiao Chen lagi. Aku juga akan merawat ayahku dengan baik. Setelah aku punya uang, aku akan segera mengembalikannya. Kamu butuh berapa banyak? Berapa? 100.000. Aku hanya perlu 100.000 tunai, Rong Shue. Jangan sampai orang lain tahu. Sekarang perusahaan Xiao mendesak kita sampai tidak punya jalan dan musuh kita juga mencari kita di mana-mana. Kalau ketahuan pasti akan membunuh kita. Lu Ye, jangan pikir aku tidak tahu apa maksudmu. Kau mau menipuku lalu menjebakku, kan? Rong Shue aku sekarang seperti anjing kehilangan rumah. Mana berani aku menjebakmu? Aku bersumpah, asalkan kau pinjamkan uang kepada kami, aku akan segera membawa ayahku pergi dari Jiangcheng. Kalau aku berbohong sedikit pun, biarlah, aku disambar petir mati secara mengenaskan. Aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam. Ya. Pelan-pelan, ayah. Kenapa lama sekali? Sue. Kamu datang tepat waktu antar paman dan bibimu. Ayo pergi. Ayo, Besan. Hati-hati di jalan. Kalau begitu kami pulang Pak Besan Bu Besan. Kita 7 hari lagi Yunding Tiangong. Sampai jumpa. Besan. Jangan banyak bicara. 1000 kata diringkas jadi 2 kata. Sangat bagus. Ayo naik. Baik. Pergi. Lihat, sudah kubilang jangan minum terlalu banyak, kamu mabuk lagi. Hari ini kan senang. Sayang kita juga pulang. Awas, perhatikan kaki. Rong Shue, kamu datang cepat, silakan masuk. Aku tidak duduk dulu. Uang 100.000 ini. Ini, karena hubungan persahabatan bertahun-tahun antara keluarga kita. Mulai sekarang, jangan ganggu lagi. Terima kasih Rong Shue. Lu Ye. Kamu ngapain? Lepasin aku. Apa-apaan? Murong Shue, kamu malah berani tanya saya. Kalau bukan karena kamu dan Xiao Chen itu sampah, masa saya jadi begini? Lu Ye, kenapa kamu bohongi aku?
Bukannya kamu bilang ayahmu? Bohongi kamu? Itu karena kamu mudah dibohongi. Kalau kita nggak pura-pura sengsara, gimana caranya nipu kamu? Kalian bikin kita berdua penderitaan. Hari ini gak ada yang boleh pergi dari sini. Murong Shue, kamu memang sombong. Ini detonator yang saya dapat dari lokasi konstruksi. Ada 2 kabel di sini. 1 hitam. Nanti saya panggil Xiao Chen ke sini. Suruh dia potong 1. Kalau benar potongnya, kamu bisa pergi hidup-hidup. Kalau salah, kalian berdua akan hancur luluh. Hancur lebur. Gimana? Luye, kamu ini. Rong Sui, kamu sudah sampai rumah. Hei, Xiao Chen. Lu Ye. Ponsel Rong Sui, kenapa ada di tanganmu? Xiao Chen. Rong Sui, Rong Sui. Menurutmu? Rong Sui. Lu Ye, jangan sentuh dia. Kalau tidak, kamu akan celaka. Dia sekarang nggak apa-apa, tapi nanti bakal ada masalah. Tergantung sikapmu. Lu Ye, jangan sentuh dia. Apa yang kamu mau, aku setujui semuanya. Lepaskan dia. Kalau ada urusan, hadapi aku. Baiklah. Kalau gitu, transfer 10 miliar ke rekeningku, aku lepas dia. Baik, aku setuju. Tapi kalau kau main trik, aku nggak akan maafkan. Lupa kasih tahu, kita di pabrik terbengkalai di barat kota. Ingat, kamu harus datang sendiri. Lagi pula, aku kasih waktu 30 menit aja. Lu Ye. Aku bilang sama kamu, Luye. Tante, cepat transfer 10 miliar ke rekening Lu Ye. Cepat. $10 miliar? Ayah, benar-benar 10 miliar. 10 miliar ini kita berdua, ayah dan anak, seumur hidup nggak habis-habis. Nggak nyangka, si cewek kecil itu cukup berharga ya. Luye, aku sudah bilang dari dulu, kakak Xiao itu 1000 kali lebih hebat dari orang yang cuma manjain keluarga. Lebih kuat 1000 kali, 10.000 kali lipat. Kamu pikir semua orang sama sepertimu, hanya melihat uang, dan penuh perhitungan kotor. Diam. Jangan kira si kecil datang, kamu bisa selamat. Aku bilang terus terang, kalau dia datang, kalian berdua mati. Murong Shue, bukankah kakak Xiao sangat menyayangimu? Aku ingin lihat. Hari ini dia berani tidak bertaruh dengan nyawa kalian berdua. Kakak Xiao, jangan mendekat. Lu Ye, dasar imut. Di telepon, bagaimana kau berjanji padaku? Kau sudah terima uang, harusnya kau lepaskan Rong Sui. Sebenarnya kau mau apa? Aku tidak ingkar janji kan? Dia sekarang baik-baik saja, kan? Tapi, apakah dia bisa pergi hidup-hidup? Itu bukan urusan kami. Tergantung padamu. Bukankah kau bilang sayang padanya? Bukankah kau habiskan 10 miliar untuknya? Di benda itu sekarang ada 2 kabel. 1 hitam. Kalau potong yang benar, kau dan dia bisa pergi hidup-hidup. Kalau potong yang salah, kalian berdua akan meledak menjadi bubur. Menjadi sepasang kekasih yang mati bersama. Romantis kan? Lu Ye, kau bajingan. Rong Sui. Kakak Xiao, Tuan Besar Xiao, jangan marah-marah begitu. Sekarang waktu tidak menunggu loh. Ini masih ada 10 menit lagi. Nak, kamu memang jago main ini ya. Nak, masih ada 10 menit. 10 menit sudah sampai. Lalu duar.
wanita kamu akan hancur berkeping-keping. Kak Xiao, jangan dengar mereka. Aku potong sendiri. Murong Sue, kamu jangan bilang mau potong sendiri. Lupa bilang sama kalian. Benda itu bukan tali biasa. Itu punya kancing khusus. Begitu kamu buka, bomnya juga akan meledak. Luye, dasar bajingan. Rong Sue. Tenang, tenang. Mereka itu cuma ingin memancing emosi kita, biar kita panik sendiri. Rong Sue, tarik napas dalam. Tetap tenang. Tenang, aku pasti cari cara. Pak Su sudah ketemu di pabrik terbengkalai di barat kota. Kalian berdua segera bawa orang ke sana. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Baik, Pak Su. Pak Direktur, keadaan darurat. 20 menit yang lalu, Tuan Muda memerintahkan saya mentransfer 10 miliar ke rekening Luye. Saya merasa ada yang tidak beres. Lalu saya perintahkan Zhang Long dan Zhao Hu untuk memantau jejak Tuan Muda melalui drone. Baru saja di pabrik terbengkalai di barat kota terdeteksi, Tuan Muda Nonamu juga ada. Baik, saya akan segera hubungi geng Wuhu. Kakak Xiao, cepat pergi. Kalau tidak pergi, waktunya tidak akan cukup. Aku, Xiao Chen, seumur hidupku, tidak akan pernah meninggalkan wanita dan melarikan diri sendiri. Bahkan jika harus mati, aku akan menemanimu. Tapi aku tidak ingin kau mati. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mudah percaya pada mereka. Akulah yang menyeretmu ke dalam masalah. Aku mohon padamu, pergilah sekarang. Mau? Benar-benar sepasang kekasih yang nekat ya. Sampai sekarang pun masih main drama sedih. Xiao Chen masih 10 detik. Kau pengecut, kau tidak berani memotong. Rong Sue tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seru. Benar-benar sangat seru. Sekarang, boleh lepaskan kami pergi? Xiao Chen, Apa kamu takut setengah mati karena bom? Lepaskan kalian pergi. lepaskan kalian pergi. Menunggu kalian membalas dendam pada kami. Tadi benar-benar seru. Tapi, aku belum puas bermain. Bagaimana kalau begini, kita main sekali lagi, asalkan kalian bisa menang. Aku akan lepaskan kalian pergi. Luye, kamu bajingan. Aku akan lawan kamu. Kakak Xiao, kamu tidak apa-apa. Luye, kalau berani, lepaskan aku. Hadapi aku kalau punya nyali. Tuan Muda Xiao, kamu panik ya? Jangan terburu-buru dong. Kamu tidak mengira bom tadi itu satu-satunya kan? Di bawah ini masih ada satu lagi yang lebih baik. Cukup aku tekan sedikit, kalian berdua akan meledak hancur lebur. Luye, apa yang sebenarnya kamu mau? Mau apa? Tentu saja, main game dengan kalian. Tadi kamu menang, itu bukti keberuntunganmu. Sekarang kita ganti cara main. Asal kamu mau main game denganku, dan patuh. Kalau tidak, akan kukirim kalian ke neraka. Kak Xiao, jangan setuju dengannya. Baik. Aku setuju. Kak Xiao. Nah, gitu dong. Yang bijak tahu menyesuaikan diri. Ikat kaki sendiri. Kalau berani main trik, jangan salahkan aku tidak memberi kesempatan. Jangan. Apa yang kamu tunggu? Cepat. Jangan. 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 Jalan yang rapi.
lambat banget sih. Ayo. Lu Ye, apa yang sebenarnya kamu mau? Sini, Lu Ye, lepaskan dia. kamu ini lucu sekali. Kalau ada masalah, hadapi aku. Kalian berdua, kenapa kalian begitu emosi? Bukankah kita sudah sepakat mau main game kan? Kali ini giliranmu yang memotong. Mushue, kamu lihat saja di samping. Ini romantis banget kan? Bukan? Jangan, Kak Xiao. Baiklah. Permainan sekarang resmi dimulai. Oh ya, sedikit pengingat. Kabel di atas ini memiliki 2 kabel lebih banyak dari detonator tadi. Artinya, Tuan Muda Xiao, kamu sekarang memiliki 25% tingkat kelangsungan hidup. Tuan Muda Xiao, semoga beruntung ya. Jangan, Kak Xiao. Aku tidak ingin kamu kenapa-napa. Jalan yang baik. Lu Ye, Kamu ini lucu yang gila. Rong Sue, tenanglah. Aku pasti akan hidup dan menikahimu. Xiao Chen, Xiao Sue. Jangan mendekat. Aku kaget banget. Kirain ada yang datang. Pa, Ma, Lu Zhengwo, lepaskan anakku. kalau ada dendam, lawan aku. kamu? Xiao Qishan, dulu kau hancurkan keluargaku. Saat kau jatuh dan kehilangan nama baik, apa kau pernah berpikir akan begini? Jangan bertindak gegabah. Kami tidak bergerak. Sama sekali tidak bergerak. Datang semua. Bagus. Jadi aku tidak perlu foto satu persatu. Lalu kukirim ke kalian. Hari ini aku akan membuat kalian para pembesar melihat dengan mata sendiri. Dan anakku sendiri meledak jadi bubur daging. Jangan. Lu Zhengwo, Lu Ye, kalian masih bisa berhenti sekarang. Iya. Asalkan kalian lepaskan Xiao Chen dan Xiao Sue. Kami bisa memaafkan masa lalu. Apa yang kalian inginkan, kami bisa memberikan semuanya. Nyonya, Kalian jangan membodohi saya di sini. Saya akan membunuh mereka berdua. Apakah kalian akan melepaskan saya? Sampai pada titik ini, semua karena kalian yang memaksa. Kalau bukan karena grup Xiao kalian, yang ingin memusnahkan serikat naga hitam kami, saya dan anak saya, bagaimana mungkin jatuh ke titik ini? Benar, terlambat. Semuanya sudah terlambat. Kalian para munafik, jangan berpura-pura besar hati. Masih ada setengah menit. Aku ingin kalian melihat dengan mata kepala sendiri putra kalian sendiri meledak jadi bubur daging. Jangan. Ayah, ibu, anakmu durhaka. Tidak bisa merawat kalian sampai tua. Xiao Chen, Xiao Chen, merah adalah garis kematian, kuning adalah garis jebakan, hijau adalah garis gangguan, hitam adalah jalan keluar yang sebenarnya. Xiao Chen, potong yang hitam. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memotong dengan benar? Sudah di posisi? Sudah mencapai posisi yang ditentukan? Siap menembak kapan saja? Selesai baik? Polisi. Ayah, polisi. Ayah, ada polisi. Bagaimana ini, ayah? Jangan panik. Paling buruk, kita ganti 2 lawan 2. Bawa mereka berdua ikut mati bersama kita. Setidaknya, hidup kita berarti. Lu Zhengwo, jangan sakiti mereka. Kami akan setujui apapun. Lu Zhengwo, Lu Ye, jangan terus keras kepala. Lepaskan Sandra sekarang, kamu bisa mendapatkan keringanan hukuman. Kamu ingin aku lepaskan mereka? Baiklah. Suruh mereka berlutut di depanku, bersujud 100 kali. Dan lagi,
Siapkan helikopter untukku. Aku akan pergi dari sini dengan anakku. Jika satu saja kurang, aku akan buat mereka berdua ikut mati bersamaku. Kamu mau helikopter? Bisa, buat kami berlutut di depanmu. Apa kamu layak menerimanya? Lu Zhengwo, siapa dirimu? Apa kamu pantas kami bersujud padamu? Tidak mau bersujud? Tidak bersujud, maka matilah. Jangan, kami bersujud. Ayah, ibu kedua, penculik ini tidak pantas membuat kalian berlutut. Diam. Masih tidak mau berlutut? Kalau tidak, mati. Jangan, kami berlutut, jangan. Kami berlutut. Ayah, lihat. Yang dulunya berwibawa direktur utama grup Xiao, sekarang malah harus berlutut di depan kami ayah dan anak. Xiao Qishan, kau membuat kami ayah dan anak, kehilangan rumah dan hancur saat terlantar di jalan. Pernahkah terpikir akan begini? Berlutut ini tidak bisa menebus penderitaan kami, tapi melihat kalian seperti ini, wajah kalian yang menderita. Sudah sepadan. Kalian ini membuatku menderita begini, jangan kira dengan bersujud beberapa kali, aku akan memaafkannya. Xiao Chen, enyahlah. Matilah kau. Jangan. Cepat bawa ke rumah sakit. Nak. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Tuan Xiao, pasien saat ini kondisi vitalnya stabil, tapi mengalami syok mental dan trauma psikologis. Mengalami stupor akut akibat stres. Sebentar lagi akan sadar. Baik, terima kasih. Ayah, ibu, paman, bibi, sudah larut malam, kalian pulang dan istirahat saja. Malam ini, aku akan tinggal menemani kakak Xiao. Xiao Sui, biar kami saja yang tinggal. Kamu seorang perempuan, tubuhmu tidak akan kuat. Biarkan Xiao Sui tinggal menemaninya. Kita pulang dulu, besok pagi datang gantian. Xiao Sui, kalau begitu, maaf merepotkanmu. Kalau ada perlu, telepon saja. Kami di hotel di lantai bawah. Siap datang setiap saat. Maaf, kakak Xiao. Jangan. Jangan sentuh Rong Sui. Kakak Xiao, jangan takut. Aku di sini, aku di sini. Rong Sui. Rong Sui, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Maaf, semua ini salahku. Aku seharusnya tidak percaya omong kosong Luye. Kalau tidak, kamu tidak akan menjadi seperti ini. Syukurlah tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Ayah, ibu. Paman, bibi, Nak, bagaimana perasaanmu? Ayah, tenanglah. Aku tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Xiao Sui, kemari, makanlah selagi hangat. Ini bubur millet yang aku masak dan juga membeli makanan favorit kalian bakpao truffle hitam dan telur teh. Nak, pernikahanmu dengan Xiao Sui ditetapkan pada tahun baru Masehi ini tinggal beberapa hari lagi. Nanti setelah sarapan kamu ajak Xiao Sui pergi ke toko gaun pengantin, lihat apakah ada model yang disukai Xiao Sui. Benar, benar. Jangan takut mengeluarkan uang. Keluarga kita punya banyak uang. Tenanglah, ibu. Aku sudah memikirkannya. Anda berdua Tuan Xiao dan nonamu, kan? Yang telepon sebelumnya untuk janji fitting gaun, kan? Iya. Baru saja kami siapkan ruang ganti VIP. Koleksi baru sudah digantung. Kami ada gaun utama dengan payet detail. Dan juga gaun pergi yang ringan. Silakan ke sini. Mau coba yang mana dulu? kakak Xiao. Menurutmu aku cocok pakai yang mana? Menurutku, kamu pakai yang mana aja tetap cantik. Kamu memang pandai bicara. Kalau gitu, coba yang ini dulu. Nona punya selera bagus.
Ini janji laut dalam, bordir renda tangan. Ini model terbaru kami. Tuan, mau lihat kancing manset atau dasi yang cocok? Sama dengan gaun pengantin, satu seri. Sangat serasi. Semua ini aku ambil. Hah? Maksud Anda, gaun di deretan ini semuanya Anda ambil? Bayar pakai kartu. Baik. Silakan tunggu. Cantik enggak? Cantik. Tapi, secantik apapun gaun ini, nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Lagi pula, aku nggak cuma ingin jadi orang yang membelikanmu gaun. Aku ingin jadi orang yang menemanimu seumur hidup. Rong Sue, maukah kamu menikah denganku? Mau.